Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini aku akan sharing ya tentang pengalaman aku saat mengelola toko Shopee, di mana tokoku itu mengalami uh, dibekukan ya atau dinonaktifkan oleh pihak Shopee. Nah, di sini aku akan jelaskan dari awal ya, mengapa sampai dibekukan, lalu bagaimana caranya untuk mengaktifkan kembali akun toko Shopee kita itu kembali. Baik, aku sudah bergabung di Shopee itu tahun sekitar berapa ya? Sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Nah, jadi pada saat kita mengecek di halaman bagian toko saya, itu kadang kita harus perhatikan ya, ada kan produk yang aktif, kemudian produk stok yang habis, kemudian perlu tindakan, dan ada yang diarsipkan. Nah, suatu hari aku mendapati di kolom perlu diperhatikan itu ada satu produk yang eh, centang merah ya. Nah, jadi aku klik ya. Jadi aku klik, kemudian em, ada satu produk rupanya yang melanggar eh, etika penjualan. Itu menurut versi Shopee ya, menurut versi Shopee. Nah, di sini karena toko aku itu dia fokus ke tanaman ya, tanaman dan media tanam. Di situ produk yang dianggap Shopee itu melanggar itu adalah tanaman herbal bidara Arab. Kalian tahu ya, bidara Arab itu tanaman apa ya? Tanaman herbal ya, untuk biasanya kalau untuk umat muslim itu ditanam ya, ditanam di halaman rumah gitu ya. Karena daunnya itu kan banyak manfaatnya, bisa untuk memandikan jenazah, juga kadang ada yang pakai daunnya itu untuk masker ya, untuk jerawat dan lain-lain. Intinya tanaman herbal ya. Nah, tapi karena dianggap Shopee itu adalah produk mistis ya, masuk ke produk mistis sejenis jimat, uh, semacam itulah ya, kayak keris ya, itu termasuk produk mistis. Maka produk itu langsung diturunkan oleh pihak Shopee. Jadi buat teman-teman yang mengalami kejadian seperti aku ya, jangan langsung takut ya, atau jangan langsung gimana-gimana gitu ya. Pertama kali aku ngelihat itu kayak, waduh sayang banget ya, produk ini udah terjual ratusan pieces ya. Kan kalau kita mau memulai bikin etalase baru lagi di Shopee itu kan, kalau dia produk baru atau alias belum ada yang terjual, itu sulit ya untuk up, karena dibandingkan dengan kompetitor toko-toko lain yang sudah terjual banyak, itu kita akan sulit bersaing. Nah, jadi aku ajukan banding ya, aku langsung chat ke customer service. Nah, saran aku adalah pada saat kita menemui kasus seperti ini, kalian harus tetap tenang, jangan emosi atau marah-marah ke CS ya, karena itu juga tidak akan membantu ya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Jika kalian ingin chat ke CS Shopee, kalian bisa tanyakan baik-baik ya alasan mengapa produk saya ini diturunkan atau dihapus ya oleh pihak Shopee. Nanti pihak CS-nya akan menjelaskan, oh kak, produk kakak ini melanggar gitu ya, dia tidak boleh dijual ya. Misalnya kayak rokok, tembakau itu tidak boleh dijual ya di Shopee. Kemudian juga seperti produk-produk sembako yang disubsidi oleh pemerintah, contohnya minyak kita, itu ternyata tidak boleh dijual ya. Dan jujur aku baru tahu ya, ternyata produk-produk seperti itu tidak boleh dijual. Contohnya minyak kita ya, minyak kita itu ternyata tidak boleh diperjualbelikan di Shopee. Nah, mengapa aku agak shock? Karena produk ini kan produk tanaman. Jadi menurut aku aman lah ya, tidak ada masalah, dan sudah terjual di atas 500 pieces ya. Sudah terjual 500 pohon, dan itu cukup banyak ya. Nah, oke, setelah itu lanjut aku chat Shopee. Kebetulan aku ketemu dengan customer service yang paham ya. Jadi dia langsung membuatkan laporan ya, laporan, dibantunya untuk ngelapor gitu ya ke tim terkait ya. Nah, kalian harus ingat ya, setelah kalian membuat laporan, kalian harus catat nomor laporan itu. Oke,
Setelah itu tidak lama kemudian, sekitar 1 atau 2 jam setelah aku melapor ke CS ya, aku dapat notif tuh di toko aku ya, bahwa toko kamu sudah dibekukan. Toko kamu sudah dibekukan, dan jika kamu ingin mengajukan perbandingan, maka kamu harus membuat surat pernyataan dan ditandatangani basah ya. Maksudnya tuh kita harus print out, kemudian kita tanda tangan seperti biasa, bukan print online ya. Nah, setelah itu baru ajukan ke customer service kembali ya. Nah, karena langsung tiba-tiba toko aku dibekukan seperti itu, langsung aku print out ya. Dia ada format ya. Dia ada format 1 lembar kertas. Di situ ada tertulis surat pernyataan bahwa kita tidak akan menjual lagi produk seperti itu, bla 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 bla. Kemudian tanda tangan. Setelah kalian print out, kalian foto, lalu kalian chat ke customer service ya. Nah, itu terjadi jam 8 malam ya, jam 8 malam. Biasanya, dan itu hari Jumat ya, Jumat jam 8 malam. Biasanya teman-teman, kalau setelah proses itu proses itu tidak makan waktu lama, walaupun menurut SOP Shopee katanya itu memakan waktu 3 kali 24 jam atau 3 hari. Oke, 3 hari itu kalau untuk yang orang berjualan itu termasuk lama ya, karena setiap menit, setiap jam itu kan pasti ada ya orderan masuk ya. Nah, oke, yang harus kalian perhatikan teman-teman pada saat kalian mengirim surat pernyataan itu adalah pastikan kalian saat memoto itu, foto kertas atau suratnya itu dia harus full ya, dia harus full terbaca lengkap ya, jangan sampai ada yang terpotong ya, baik di sisi atas atau bawah, pokoknya dia harus full. Nah, setelah itu aku disuruh menunggu. Setelah aku kirim foto itu ya, aku disuruh menunggu. Kemudian dia bilang, tapi ini tidak termasuk hari kerja atau libur nasional. Jadi kebetulan aku itu kejadiannya hari Jumat, jadi Sabtu Minggu itu tidak dihitung, berarti kemungkinan Rabu ya baru ada hasil. Oke, nah sampai jam malam, sampai Sabtu pagi itu tidak ada info ya. Nah, di sini teman-teman, aku hanya ingin mengingatkan teman-teman ya, kalau kalian menghadapi kasus seperti aku adalah kalian wajib untuk aktif ya. Jangan hanya menunggu informasi dari atau pemberitahuan dari Shopee. Karena ternyata apa? Ya, dari setelah aku beberapa kali chat ke CS Shopee baik via chat maupun via telepon, ternyata tidak semua customer service itu teliti ya. Kita hanya disuruh menunggu dan menunggu. Dan akhirnya pada waktu itu aku ketemu dengan CS Shopee, aku lakukan via telepon ya. Kebetulan aku ketemu dengan CS Shopee, namanya Bapak Kak Kusnadi. Nah, di situ dia baru bilang, "Kak," katanya, "laporan Kakak ini katanya terpending karena foto suratnya itu tidak utuh." Foto suratnya tidak utuh. Padahal waktu aku chat ke CS ya, itu katanya oke Kak, katanya. Oh ya, di situ nanti kalian akan disuruh fotokan ya, foto KTP dan foto kartu keluarga. Nah, di situ kalian harus gercep ya untuk memfotokan 3 file itu ya, KTP, kartu keluarga, dan surat pernyataan. Nah, setelah itu kalian harus menunggu. Nah, saran aku adalah kalian harus cek secara aktif, baik chat secara customer service atau cek via telepon. Aku nggak tahu ya kalau untuk akun-akun yang reguler itu ada atau tidak fasilitas telepon CS. Nah, kalau untuk akun aku itu karena sudah platinum, itu dia ada fasilitas telepon. Jadi kita bisa langsung telepon ya. Kan kalau chat mungkin kelamaan ya. Jadi kita langsung via telepon. Nah, disitulah aku mendapati bahwa surat pernyataan yang aku kirim itu tidak full. Oke, setelah itu dibantu lagi untuk di-up lagi ke tim terkait ya. Dan aku ngelapornya itu, dapat laporan itu jam 2:30 sore hari Sabtu. 2:30 sore hari Sabtu. Dan setelah dengan perjuangan ya, chat, telepon, dan bla bla bla, bolak-balik itulah ya, tiap beberapa jam sekali. Dan akhirnya itu diaktifkan maghrib sekitar jam 6 sore. Jadi hampir 24 jam.
Nah, jadi itu ya, buat teman-teman ya, saran aku kalau kalian upload produk ya, hati-hati, karena kadang kita itu menjual produk tuh yang baik-baik aja gitu ya, yang wajar-wajar aja, tapi mungkin di kata-katanya itu kita akan terkendala dengan kode etik atau produk-produk yang menurut Shopee itu tidak boleh dijual. Ada ya, banyak ya, kayak contohnya ada salah satu rekanku, dia jual mainan itu, dia menjual mainan kayak mainan anak-anak ya. Nah, mungkin karena bentuknya itu mirip ya, jadi toko itu akhirnya dibekukan karena mirip ya, mungkin kayak pistol-pistol air gitu ya. Nah, jadi itu dianggap Shopee itu tidak boleh ya, tidak boleh dijual ya. Walaupun banyak toko-toko lain yang menjual produk yang sama, mungkin pas lagi kena apes kali ya, kena apes, atau mungkin di kata-kata di etalase kita itu dia terdetek ya oleh sistem Shopee. Nah, jadi pelajaran banget. Dan teman-teman, kalau sudah kena pelanggaran seperti itu satu kali, yang kedua itu nggak ada ampun, itu langsung di-cut ya. Jadi hati-hati banget ya buat teman-teman yang upload produk, walaupun produk kita itu produk yang legal ya, produk yang ya biasa aja banyak kan orang jual, tapi ternyata di sistem Shopee itu akan kedetek berbahaya. Nah, disitulah ya teman-teman, hati-hati sekali. Dan itulah pengalaman aku, dan semoga pengalamanku ini membantu. Jadi buat teman-teman yang mengalami kejadian seperti aku, kalian wajib gercep. Karena kalau tidak gercep, dalam tempo 30 hari kalian tidak ajukan banding, maka toko kalian akan ditutup, diblokir permanen. Nah, kalian tahu sendiri kan gimana caranya sulitnya berjualan di Shopee itu, bertahan bertahun-tahun dengan kompetitor kanan kiri ya. Kan sayang banget ya kalau kita harus bikin toko itu dari nol kembali, itu capek ya. Capek. eh Buat teman-teman tahu sendirilah perjuangannya ya, gimana untuk mempertahankan rating toko itu ya. Nah, begitu. Jadi ini sebuah pengalaman yang sangat berharga dan jangan disepelekan ya teman-teman. Karena ya kalau kalian yang fokus jualan di Shopee, itu baik untuk pekerjaan utama atau sampingan, tetap aja lumayan ya. Oke, itu dulu ya pengalaman aku berdagang di Shopee yang kena suspend 1 kali 24 jam. Semoga membantu buat kalian yang kejadian seperti ini ya. Thank you for watching, dan sukses selalu buat kalian teman-teman sesama rekan Shopee. Bye bye.